Nah, jumpa lagi dengan saya Trader Asia. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi ke Trader Asia Insight ya, di mana kita mau berbagi pengetahuan dan berbagi wawasan ya tentang kisah-kisah terkenal di bidang finansial. Salah satunya itu yaitu Paul Tudor Jones ya. Dia ini dikenal sebagai si ahli prediksi di dalam sejarah yang terkenal di Amerika Serikat, teman-teman ya. Jadi saksikan terus video ini sampai habis. Nah, sebagai trader sukses, kisah Paul Tudor Jones ini dianggap cukup fenomenal. Hingga dia melahirkan prinsip-prinsip yang memang dijadikan sebagai panutan oleh kalangan para pakar di keuangan, teman-teman. Nah, Paul ini telah memiliki track record yang sangat bagus di dunia trading, serta dikenal sebagai orang dengan hasil prediksi paling memuaskan sepanjang sejarah. Ya, dia itu dengan hasil analisisnya itu yang sangat matang, jadi dia itu nggak diragukan lagi bahwa si Tudor Jones ini adalah figur yang penting yang berhasil memanen banyak kesuksesan. Dengan analis yang sangat matang dan juga jitu, ya, si Paul ini tidak diragukan lagi ya tentang kesuksesannya yang memang bisa menghasilkan kesuksesan yang banyak di dalam bidang keuangan, teman-teman. Paul Tudor Jones was born in Memphis, Tennessee on the 28th of September 19... Paul Tudor Jones dilahirkan pada tanggal 28 September ya tahun 1954. Ia ini adalah seorang miliarder Amerika, hedge fund manager, konservasionis, dan juga filantropis. First year I did nothing but get us coffee. Dia bersekolah di Presbyterian Day School, ya, sekolah dasar khusus laki-laki. Kemudian dia melanjutkan di University School untuk sekolah menengah, dan terakhir dia melanjutkan ke University of Virginia, di mana dia ini pernah menjadi juara tinju kelas welter. Jones went to the University of Virginia, where he was a welterweight boxing champion. Setelah dia itu lulus di University of Virginia ya pada tahun 1976 dan dia memperoleh gelar di bidang ekonomi. Kemudian dia bekerja secara singkat ya di lantai perdagangan dan dia bekerja sebagai juru tulis. Di tahun yang sama, Jones diterima untuk melanjutkan sekolah bisnis di Harvard. Namun ia tidak melanjutkan karena ia itu menyadari bahwa dia itu sudah berada di tempat terbaik untuk mempelajari keahliannya. Kemudian dia itu merasa pergi sekolah bisnis itu tidak akan memberinya keahlian yang memang dia butuhkan untuk maju dalam karir bisnisnya. Karena dia sebelumnya sudah bekerja di lantai perdagangan, ya, di bursa perdagangan, karena dia merasa bahwa itu adalah masa depan karirnya. Di mana-mana orang kalau sudah mencintai pekerjaannya di bidang ekonomi, di bidang passionnya sebagai trader sukses, maka dia akan pelajari hal tersebut di mana di tempat dia akan bekerja, ya kan? Kemudian dia membangun bisnis secara bertahap daripada dia itu menghabiskan waktu untuk sekolah bisnis lagi. Ya, walaupun memang sekolah itu juga penting, tetapi bagi pribadi si Jones ya, dia ini berpikir bahwa itu adalah keputusan yang tepat untuk menata masa depannya, ya. Nah, kemudian pada kunjungan pertama Jones ke bursa komoditas, dia itu memutuskan bahwa itulah masa depannya. Ya. Ketika dia melihat bursa komoditas, dia itu merasakan energi, ya, dan dia itu merasa gembira, bahagia karena dia itu tahu dan sadar bahwa itu adalah tempat dia yang akan melanjutkan cita-citanya. Dia itu sangat menyukai aksi di dalam perdagangan. Dia menganggap seperti rumah yang sempurna bagi dirinya. Setelah memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan lebih lanjut di Harvard, Jones memilih untuk tinggal di New York dan menempuh jalan hidupnya sendiri. Namun dia itu merasa pengalaman bekerja tanpa tim, dia itu mengaku sangat sulit dan juga sangat bosan. Karena dia itu sudah terbiasa bekerja di tim, ya, itu terbukti di saat dia di sekolah, dia itu pernah menjadi yang namanya juara tinju, dan juga dia pernah menjadi presiden dari lembaga persaudaraan di sekolahnya. Ya, jadi orientasinya itu pada tim semuanya.
Jadi di saat dia bekerja sendiri seolah-olah dia itu menganggap tidak puas di dalam pikirannya, ya dia tidak akan merasa kepuasan secara psikologis teman-teman ya. I'm watching the currencies, I'm watching crude, I'm watching stocks and bonds. They're all interrelated. Jadi setelah terlalu bosan untuk melakukannya dengan sendirian, ya kemudian dia beruntung diperkenalkan dengan pialang komoditas oleh sepupunya yaitu William Donovan. William Donovan ini menjadi mentor bagi Jones, ya, dan juga dia belajar banyak akan hal-hal di bidang keuangan, walaupun itu memang salah satu kurva terberat yang memang pernah dia pelajari, ya, tetapi dia menghadapinya dengan tenang. Ya, ketenangan itu bagi dia adalah sesuatu hal luar biasa untuk menyerap semua ilmu yang telah dia pelajari. Rattling, and it'll have Wall Street in a tizzy, and it will create headlines that will dwarf anything that's happened to this point in time. Karena kenapa? Seorang yang memang ingin menjadi ahli di bidang keuangan, tentu dia juga butuh mentor, teman-teman. Ya, sama juga seperti kita bertrading forex. Kalau memang nggak ada guru, ya, nggak ada hal panutan atau ilmu yang kita serap dari seseorang ahli, tentu juga kita akan meraba-raba. Kita mencoba sendiri itu tanpa arah. Akhirnya yang kita alami adalah kegagalan. Makanya justrunya mentor itu adalah sangat perlu, teman-teman, untuk kita belajar, untuk kita tahu strateginya bagaimana, dan kita terapkan itu secara konsisten dan benar-benar serius. Nah, hasilnya setelah dia itu mempelajari seni perdagangan berjangka di New York Exchange, kemudian dia memutuskan pada tahun 1980 adalah tahun untuk memulai menerapkan keterampilannya untuk keuntungannya pribadi. Nah, hasilnya ia mendirikan sebuah perusahaan bernama Tudor Investment Corporation, sebuah perusahaan manajemen aset yang berbasis di Greenwich, yang berfokus pada aset dalam pendapatan tetap, mata uang, ekuitas, dan kelas aset komoditas. Nah, perusahaan ini terus berkembang hingga menjadi perusahaan bernilai miliaran dolar dan mengelola lebih dari 17 miliar aset. They called it Black Monday. No shit. By 4 p.m., the market had dropped 508 points. What happened? A fucking as the Dow Jones Industrials took off on a fear-fed freefall to close down a record 508.32. Dow Jones Industrial Average fell 508 points, or 22.6 over 19th. There was substantial selling pressure when the New York Jatuhnya pasar saham yang terjadi pada tahun 1987 yang dikenal dengan peristiwa Black Monday atau Senin Kelabu, ya. Pada waktu itu Black Monday itu terjadi di hari Senin, tepatnya itu pada tanggal 19 Oktober 1987. Peristiwa fenomenal tersebut mengakibatkan keruntuhan pasar yang diiringi dengan penurunan harga saham Amerika Serikat yang begitu drastis. Is Black Monday, the day the Dow dropped more than 500 points. Dalam satu hari, harga saham Dow Jones jatuh hingga 22,6%. Nah, dari penurunan harga ini terjadi dalam sehari yang paling drastis dalam sejarah. Dan bahkan bagi mereka yang bekerja di bursa, mereka itu menganggap bahwa seolah-olah ini adalah hari kiamat perdagangan bursa, sehingga tidak akan terjadi perangan berikutnya. Ya, jadi kejadian itu benar-benar kacau ya di Black Monday ini, tetapi ini masih bisa diorganisir, teman-teman. Exchanges, Arthur Levitt opposes a temporary market halt. I think the effect of any artificial interference in our markets is... Hingga kini masih tidak jelas apa penyebab keruntuhan bursa tersebut. Pakar sejarah keuangan mengatakan selain perkembangan keuangan global, teknologi baru yang digunakan juga memainkan peranan. Laporan mencatat Dow Jones Industrial Average atau DJIA mengalami penurunan hingga 508 poin atau setara dengan 22,6%. Penurunan yang terjadi di Dow Jones merupakan
penurunan dengan persentase terbesar di dalam sejarah. Pada saat itu volume perdagangan sangat besar, sehingga sistem perdagangan yang terkomputerisasi tidak dapat memprosesnya. Walaupun banyak sumber yang menjelaskan dan juga terjadi perdebatan kenapa Black Monday ini terjadi, tetapi secara umum sebagian besar itu orang setuju bahwa terjadinya Black Monday ini adalah karena diakibatkan oleh kepanikan massal, teman-teman ya. Disinilah nama Paul Tudor Jones mulai dikenal di dunia ketika ia itu bisa dengan tepat memprediksi terjadinya crash di pasar saham global pada Senin 19 Oktober 1987 atau yang dikenal sebagai Black Monday. Paul Tudor Jones hired an economist, Peter Borish, who predicted that a crash will happen sometime around the spring of 1988. Dan di saat orang lain jatuh dan beberapa investor yang memang menginvestasikan sahamnya di perusahaan, tiba-tiba si Tudor Jones ini berhasil memprediksi bahwa crash ini bakal terjadi tidak lama lagi, ya kan? Makanya dia itu selamat dari hasil analisa yang memang selama ini dia pelajari, dia menganggap tanda-tanda ini bakal terjadi. I might not like the way the numbers are going over the course of the day. The huge success and wealth that Jones has enjoyed has led him to having a heavy focus on philanthropy. He founded the Robin Hood Foundation in 1980. Nah, kemudian pada tahun 1988, Jones mendirikan sebuah yayasan yang bernama Robin Hood Foundation, ya, dengan tujuannya itu untuk mengurangi kemiskinan yang terjadi di New York City, teman-teman ya. Jadi ini ada kemiripan memang dengan Soros ya, di mana dia itu memang penghancur mata uang Inggris dan membuat sebuah yayasan yang bernama Open Society Institute yang memang dia untuk membantu masyarakat yang tertutup ini untuk berkembang, untuk menjadi lebih baik, teman-teman ya. Sama halnya juga dengan si Jones ya. Memang kalau kita dengar perilaku mereka agak mirip-mirip apa yang mereka lakukan. Ya mungkin ada sebagian orang berpendapat mungkin ya ini adalah konspirasi atau propaganda. Kita nggak tahu yang dimainkan peranan di belakang itu ya. Mungkin kalian bisa dapatkan di channel-channel yang lain ya, channel yang di luar negeri. Tetapi pada prinsipnya ya, channel Trirasia berfokus pada konotasi positifnya. Jadi apapun yang bisa kita pelajari dari orang-orang seperti ini, kita bisa mengambil pelajaran dan manfaat ya, tentunya yang baik-baik. Jadi ini bukan channel tentang propaganda, konspirasi di balik terjadinya crash, di balik terjadinya Bank England bangkrut dan macam-macam ya, karena konotasinya adalah positif. Oke. Pada Maret 2010, majalah Forbes menempatkan Tudor pada peringkat 297 orang terkaya di dunia dengan kekayaan bersih sebesar 3,2 miliar US dollar. Hari ini Forbes memperkirakan kekayaan Jones mencapai 7,3 miliar atau kalau dikursrupiahkan itu sekitar 104 triliun. Nah, yang terakhir, satu lagi ucapan yang sangat penting dari Jones ya yang bisa kita terapkan di dalam trading kita, yaitu jangan fokus pada profit yang bakal Anda peroleh, melainkan fokus pada proteksi apa yang telah Anda miliki. Ini juga sangat penting, teman-teman. Kalau kita fokus kepada profit, contohnya misalnya kita sudah profit misalnya $200, ya kan? Tiba-tiba profitnya hilang $50. Itu biasanya ya secara manusiawi kita itu nggak menerima. Nah, kalau kita nggak menerima, ya dengan susah payah kita cari profit $200, hilang setengahnya, akhirnya secara psikologis kita ini masuk lagi ke market ingin melipat 2 kali. Setidaknya bisa mendapat $350, seperti istilah balas dendam ya. Jadi tanpa kita sadari itu kita sudah terlibat yang namanya perasaan emosional kita, sehingga akal dan logika akal sehat kita itu tidak terpakai, ya kan? Karena ini market ini tidak sanggup kita kontrol. Pergerakan di pasar saham, pergerakan di pasar forex itu bukan kita yang kontrol, tetapi adalah pasar itu sendiri. Tapi itulah market itu sendiri yang menjadi rajanya, yang menjadi bosnya. Jadi intinya adalah yang utama, kita harus benar-benar bisa memproteksi yang namanya modal kita. Ya, kita bisa compounding modal kita, kemudian begitu profit kita bisa sisihkan, ya kan, untuk jangka panjang. Setidaknya kita bisa memahami, tetapi selain memahami juga kita terapkan, teman. Ini juga sangat penting, teman. Oke? Saya kira mungkin
Demikian video singkat ini dari saya. Mudah-mudahan bisa jadi masukan dan juga pencerahan bagi kita semuanya. Setidaknya dengan kita mengenal yang namanya tokoh-tokoh trading, tokoh trader di dunia, setidaknya kita tahu bahwa mereka bisa berhasil itu bisa berproses dari nol sampai besar, teman-teman. Dan kita bisa mengikuti jejak dan langkah-langkah mereka. Oke? Yang terakhir silakan subscribe ya, kemudian silakan komen di bawah tentunya dengan komentar-komentar yang positif. Dengan senang hati saya ingin membacanya. Salam sukses, salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.